بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا sahih. Adapun firman Allah dan sempurna kalimat Rabbmu yang mengandung kejujuran dan keadilan, fal muradu sidqan fi akhbarihi, jujur dalam khabar-khabarnya, tidak ada kedustaan, khabar yang 100% dipastikan kebenarannya, wa adlan fi ahkam, dan adil dalam hukum-hukumnya. Naam, Allah menempatkan masing-masing mereka pada tempatnya. Allah mendudukkan masing-masing hukum pada kedudukan yang pas, pada zamannya, pada waktunya, pada tempatnya, dalam merupakan hukum yang teradil, yang paling adil. Oleh karena itu Allah lebih mengetahui kemaslahatan bagi hambanya. Allah menetapkan hukum yang dahulu, setelah itu Allah memansuhkan, diganti dengan hukum yang baru, karena Allah lebih mengetahui kemaslahatan bagi hambanya. Nah, lianna kalamahu ta'ala imma akhbarun, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala itu terkadang berbentuk khabar-khabar, berita-berita. Wahia kulluha fi ghayatis sidqi, dan berita itu seluruhnya ya dalam puncak kejujuran yang sangat jujur. Tidak ada satu pun, walau satu huruf pun ada kebatilan atau kekeliruan dalam penukilan, apalagi kedustaan. Tidak sama sekali. Jujur sejujur-jujurnya. Wa inna amrun wa nahyun, dan terkadang perintah dan larangan. Wa kulluha fi ghayatil adl, dan seluruhnya dalam puncak keadilan. Alladzi la jawra fi, yang tidak ada kezaliman padanya. Libtina'iha 'alal hikmati war rahmah, karena dibangun hukum-hukum itu, perintah dan larangan itu di atas hikmah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bil kalimati huna al kalimat, yang dimaksud dengan al-kalimah di dalam ayat ini adalah kalimat. Ini kalimah-kalimah, banyak kalam begitu. Ya, wa tamma kalamu rabbik li'annaha udhifat ila ma'rifah, karena disandarkan kepada ma'rifah. Jadi kalau disandarkan kepada ma'rifah, fatufidu ma'nal jam'i, memberikan faedah jamak. Ya,
Kama fi qaulina, sebagaimana pernyataan kita, rahmatullah, rahmat Allah, yakni rahmat Allah. Wa ni'matullah, kenikmatan Allah. Karena disandarkan kepada ma'rifah. Ya. Sehingga nikmatullah ataukah ni'amullah, apakah dengan bentuk mufrad atau jamak, maknanya tetap jamak. Antum ya ikhwan? Naam. Wa amma qawluhu wa kallama Allahu Musa takliman. Allah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan. Dengan ta'kid. Menggunakan maf'ul mutlak. Masdar. Yang faedahnya adalah mentakkid, menekankan bahwa betul-betul Allah itu berbicara ala hakikati, di atas hakikatnya. Wa ma ba'daha minal ayat, dan yang setelahnya dari ayat-ayat Allah, allati tadullu ala anna Allah, yang menunjukkan bahwa Allah qad nada Musa, telah memanggil Musa. Wa kallamahu takliman, dan telah berbicara dengannya dengan pembicaraan. Wa najahu, dan Allah membisikinya. Wa qarrabnahu najia, haqiqatan min wara'i hijabin, secara hakiki. Tapi pembicaraan itu dari mana? Dari belakang hijab. Allah tidak bertemu langsung dengan Musa. Dan Musa tidak melihat Allah. Tidak seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia ini sampai mereka mati. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, dalam riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Naam. Wabila wasitati malakin, tanpa perantaran malaikat. Oleh karena itu, inilah keistimewaan yang diberikan kepada Musa alaihissalam. Kalau dengan perantaran malaikat yang berbicara, kalau begitu tidak ada keutamaan bagi Musa. Ya. Sehingga bukan keutamaan ketika Musa dinyatakan sebagai kalimullah, Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepadanya. Tapi apa yang didengarkan oleh Musa adalah suara Allah subhanahu wa ta'ala. Panggilan itu adalah panggilan dari Allah. Kalam itu adalah kalamullah. Wa kalamuhu min sifati, wa sifatullah laysat makhluqah. Fahiya taruddu alal asyairah. Maka ini membantah pernyataan asyairah, alladzina yaj'aluna al-kalama ma'nan qa'iman bin nafs, yang mereka menjadikan kalam, yang dimaksud dengan kalam adalah makna yang menetapi, ya, zat Allah. Nah, ya, dalam diri Allah, bila harfin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa suara. Nah, fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, kaifa sami'a Musa hadzal kalam an-nafsi? Bagaimana mungkin Musa bisa mendengarkan kalam nafsi? Tidak ada huruf, tidak ada suara. Hah? Lalu kenapa Musa mendengarkan? Nah, kalian menyatakan itu kalam ma'nan qa'im bin nafs. Kalam itu adalah makna yang menetapi zat Allah di dalam diri Allah, tidak keluar. Tidak ada hubungannya dengan hadis.
Lalu kenapa Musa mendengarkan pada saat itu? Ketika Musa datang ke miqat, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Musa mendengarkan. Naam. Fa in qalu, sekarang kalau mereka mengatakan maksudnya wa kallamallahu Musa takliman ay alqallahu fi qalbihi ilman daruriyan. Allah melemparkan ke dalam hati Musa ilmu yang pasti. Bil ma'ani allati yuridu ayyukallimahu biha, dengan makna-makna yang dia ingin berbicara dengannya. Ya. Kata dia, sebenarnya waktu itu Musa tidak mendengarkan huruf, tidak mendengarkan suara. Tapi Allah itu mencampakkan, melemparkan perkataan-perkataan itu ke dalam diri Musa, sehingga Musa mampu mentakbirnya sendiri. Ya. Istilahnya apa? Diberikan apa? Ilham. Diilhamkan. Nah, jadi bukan dengan suara secara langsung. Wahyu itu lewat ilham, begitu. Kalau seperti ini, kata beliau, lam yakun hunaka khususiyatun li Musa fi dzalik. Kalau begitu tidak ada kekhususan bagi Musa alaihissalam. Ya. Tidak ada kekhususan bagi Musa alaihissalam. Lalu kenapa Musa dinyatakan sebagai kalimullah yang diajak oleh Allah untuk berbicara secara langsung? Ya. Kalau hanya sekedar dilemparkan ke dalam dirinya Musa, sehingga dengannya Musa mampu mentakbirnya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya itu tidak ada kekhususan bagi Musa. Ya. Bahkan selain Nabi pun terkadang mereka diberikan demikian. Apa bedanya antara Musa dengan ibunya? Ibunya juga kan demikian keadaan, diwahyukan, ya, dicampakkan ke dalam hatinya sesuatu yang dengan itu dia berbuat, beramal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan kepada ummu Musa, kepada ibunya Musa, agar kamu menyusuinya. Nah, agar kamu menyusuinya. Yang dimaksud di sini dengan wahyu adalah ilham, yang dicampakkan kepada diri ibunya Musa berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah berbicara langsung dengan ibunya Musa, tidak. Ya, sebab pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya itu ada 3 macam. Yang pertama, Allah berbicara dengan makhluknya min wara'i hijab, dari belakang hijab. Inilah yang dialami oleh Musa alaihissalam. Naam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tapi dengan melalui malaikat Jibril. Jibril lah yang menyampaikan kalamullah itu kepada para nabi dan rasul. Nah, yang ketiga adalah dengan cara memberikan ilham, wahyu berupa ilham. Nah, apakah dalam kondisi sadar, ya,
sebagaimana yang diilhamkan pada ibunya Musa, atau melalui mimpi. Naam, sebagaimana yang diwahyukan kepada Ibrahim alaihissalam. Adapun yang bentuknya sebagai ilham ini tidak terkhusus kepada Nabi dan Rasul. Yang khusus kepada Nabi dan Rasul adalah jenis yang pertama dan kedua. Jenis yang pertama dan jenis yang kedua. Adapun yang ketiga diberikan kepada Rasul dan selain Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, kalau yang dimaksud oleh Al-Asy'ariyah demikian, berarti tidak ada kekhususan dan keistimewaan bagi Musa alaihissalam. Wa in qalu, kalau mereka menyatakan innallaha khalaqa kalaman fis syajarah atau fil hawa, maksudnya bahwa Allah itu menciptakan kalam dengan suara, huruf itu di pohon itu, ya, au fil hawa, atau di udara, wa nahwa dzalik, dan yang semisalnya. Kalau ini yang dinyatakan, lazima an takuna syajarah hiya allati qalat li Musa, melazimkan bahwa pohon itulah yang berkata kepada Musa, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Oh, syirik. Kufur ini, pohon ini kalau menyatakan demikian. Pohon kafir menyatakan ini ana rabbuk. Nah, wa kadzalika taruddu alaihim hadhihi al-ayat fi ja'lihim al-kalama ma'nan wahidan fil azal la yahduthu minhu fi dzatihi syai'. Demikian pula yang membantah mereka ayat-ayat ini ketika mereka dari kalangan ahlul bid'ah menjadikan kalam itu satu makna di zaman azali, tidak ada hubungannya dengan hawadits, ya, tidak terjadi pada zatnya sesuatu begitu, yakni yang menafikan sifat-sifat fi'liyah, ikhtiyariyah. Fa innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, ketika datang Musa ke miqat kami, tempat yang telah ditentukan, dan Allah berbicara dengannya secara langsung. Fahiya tufidu hudutsal kalam inda maji'i Musa lil miqat, maka di sini memberikan faedah munculnya kalam itu kapan? Yaitu ketika Nabi Musa telah mendatangi miqat, baru Allah berbicara. Wa yaqulu, dan Allah juga menyatakan, wa nadainahu min janibit turil aimani, kami memanggilnya, ya, dari sebelah bukit Tur bahagian kanan. Panggilan, tidak mungkin panggilan itu kecuali dengan suara yang didengarkan. Fahadha yadullu ala hudutsin nida' inda janibit turil aiman. Ini menunjukkan bahwa baru ada panggilan itu ketika berada di samping bukit Tur. Ya, wan nida'u la yakunu illa sautan masmu'a, dan panggilan tidak mungkin kecuali dengan suara yang didengarkan. Wa kadzalika qauluhu ta'ala fi sya'ni Adam wa Hawa. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala tentang Adam dan Hawa, wa nadahuma rabbuhuma, dan Rabb mereka berdua memanggil mereka berdua, dipanggil. Al-ayah. Fa inna hadzal nida' lam yakun illa ba'dal wuqu'i fil khati'ah. Maka sesungguhnya panggilan ini tidaklah terjadi kecuali setelah jatuhnya mereka dalam kesalahan. Tidak mungkin mereka disalahkan dalam keadaan mereka belum bersalah, iya kan?
Tidak mungkin Allah menegur dalam keadaan mereka belum bersalah. Kapan datang teguran ini? Ketika mereka telah terjerumus dalam kesalahan. Ya, fahuwa hadithun qat'an, maka ini pasti baru terjadi. Kapan? Di saat mereka jatuh dalam kesalahan itu. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah, wa yauma yunadihim, dan pada hari Allah memanggil mereka, yaitu pada hari kiamat. Fa inna hadzal nidaa wal qaula sayakunu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya panggilan dan perkataan ini akan terjadi hari kiamat nanti. Dan itu belum terjadi. Nanti hari kiamat. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, ma min abdin illa sayukallimuhu Allahu. Tidaklah seorang hamba melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada antara Allah dengan hamba itu tarjaman atau tarjuman atau turjuman. 3 lafaz. Boleh-boleh. Apa seluruhnya boleh. Nah, berarti Allah akan berbicara dengan mereka. Hadis ini diriwayatkan berbagai lafaz dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Maka setelah ini, ikhwani fiddin azakumullah, jelas bagi kita bahwa kalamullah adalah merupakan sifatun min sifatih. Allah yatakallam mata sya' wa bima sya'. Naam. Wa yukallimu man sya'a min ibadihi biharfin wa saut wa nida'. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang berikutnya, setelah itu dibangun atas permasalahan ini, muncullah permasalahan yang baru tentang permasalahan Al-Quran. Apakah itu kalamullah dan bukan makhluk, ataukah Al-Quran itu adalah makhluk? Ini insyaallah ta'ala akan kita sebutkan, dan kita menguatkan madhab ahli hadis wa ahli sunnah dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Tafaddalu hafizakumullah.